ya. Dan ketika dipakai rapat-rapat harusnya sudah cukup oke nih untuk mengakomodir kegiatan riboisasi hutan kepada Pak Zul ya guys ya. Masya Allah, cakep sih guys. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan yang terbaik. Dan jangan lupa juga selalu support saudara-saudara kita yang memerlukan, terutama yang berada di Sumatera ya guys ya, yang baru-baru saja mengalami bencana banjir bandang. Oke, kali ini kita mau lihat kondisi laptop yang ini sedikit menipu laptopnya guys. Asus Gaming V16. Tampilannya nggak ada gaming-gamingnya sama sekali, tapi namanya ada gamingnya guys. Ini dirilis itu beberapa bulan yang lalu, sekitar 5 bulanan yang lalu, dan sekarang kita sudah punya laptop second almost like new-nya. Ya karena memang kita adalah spesialis penjual laptop second berkualitas yang bikin dompet kalian gak jebol guys. Ini kita langsung lihat aja kondisinya seperti ini. Almost like new tuh, Masya Allah, masih sangat mulus banget ya guys ya. Karena pengguna pertama itu pakai skin protector nih. Dia warnanya itu glossy, bukan warna ya, transparan, dan membuat laptopnya jadi glossy. Harusnya ini matte finish gitu ya guys ya, untuk tekstur laptopnya tuh. Ini desainnya nggak ada gamingnya sama sekali. Jadi ini aman banget nih kalau dibawa yang nggak mau kelihatan pakai laptop performa tinggi. Jadi down to earth gitu ya guys ya, nggak mau kelihatan sombong. Widih. Jadi ini adalah mantap banget, desainnya itu mirip kayak Asus pada zaman 2015 yang dia sudah menggunakan discrete GPU Nvidia gitu ya. Tampilannya nggak ada gamingnya sama sekali. Beda sama ROG ataupun TUF. Jadi ini benar-benar di tengah-tengah gitu guys. Jadi lebih murah dan tampilannya casual aja. Ini bahannya full polikarbonat ya guys ya. Tapi bobotnya hanya di 1,99 kg. Ini juga polikarbonatnya beda tekstur aja. Di sini ada kayak kasar fabric gitu ya. Nih untuk bagian bawah biar lebih durable. Terus ada intake di sini, ada beberapa titik, terus ada speaker di pojok sini, kiri kanannya, terus ada rubber sini, terus ini juga dia pojok-pojok aja ya. Ini yang sepanjangan ini hanya body kerasnya aja tuh. Terus untuk exhaust dia di bagian belakang ada 212 gitu. Terus ini ada lubang kecil gitu guys. Oke, untuk desainnya seperti ini. Bagian yang paling tebal itu dia hanya di 2,2 cm. Terus bagian paling tipisnya itu dia di 1,8 cm tuh, seperti ini. Oke, desainnya memang nggak ada gamingnya sama sekali, dan buat kalian yang nggak mau kelihatan sombong, ini cocok banget buat kalian tentunya. Oke, langsung kita lihat di sebelah kanan hanya ada satu port Type A 3.2 Gen 1 ya guys ya, sisanya kosong. Nah, di bagian kiri barulah ada beberapa port. Di sini ada combo jack 3,5, terus ada Type C 3.2 Gen 1, terus ada Type A 3.2 Gen 1 lagi, terus di sini ada HDMI. Terus di sini untuk chargernya yang unik nih, modelnya itu beda sendiri, eksklusif hanya untuk Asus Gaming V16 nih guys. Oh ya, untuk chargernya seperti ini ya modelnya, mirip sama TUF Gaming pada sebelum-sebelumnya sih. Nih kayak gini ukurannya 150 watt, hanya saja untuk portnya nih kayak gini dia. Dia modelnya tuh kayak Type C tapi bukan Type C juga ya, memang eksklusif untuk Gaming V16 ini guys. Sebelum itu kita coba buka dengan satu tangan, kira-kira bisa nggak? Bismillah. Wah, ternyata bisa. Ya karena dia sudah memiliki predikat gaming guys. Ini kita coba hidupin ya, kira-kira booting time-nya dapat berapa detik? Bismillah. Widih, Masya Allah, mantap juga. Booting time-nya standar sih di 16 detikan guys. Dia menggunakan Intel Core 5210H. Arsitekturnya Raptor Lake, default TDP-nya 45 watt, memiliki 8 core, 12 thread, terdiri dari 4 performa core, 4 efisiensi core. Untuk fabrikasinya ada di 10 nanometer. Intel Smart Case-nya ada di 12 MB. Untuk integrated grafik dia menggunakan Intel Graphic yang memiliki 48 execution unit, sudah support encode dan decode video AV1, tentunya sudah support Intel QuickSync juga guys. Untuk discrete grafiknya dia menggunakan Nvidia GeForce RTX 4050 yang memiliki VRAM 6GB GDDR6, arsitekturnya adalah flash dan memiliki 2560 CUDA cores. Untuk boost clocknya ada di 1605 MHz ya guys ya. Tentunya sudah support ray tracing, DLSS 3, dan frame rate generation. Untuk maksimum TGP-nya ada di 65 watt. Oke, beralih ke display. Ini kalau dari jauh kelihatannya kayak 15 inch, tapi ternyata ini adalah laptop
laptop 16 inch guys. WUXGA 1920 kali 1200. Untuk aspek rasionya 16:10 ya guys ya. Refresh rate-nya di 144 Hz, maksimum brightness-nya 300 nits. Untuk color gamutnya sayangnya baru di 45% NTSC nih guys. Tentunya panelnya sudah menggunakan panel IPS, permukaannya anti glare. Dan untuk screen to body rasionya udah gede banget nih guys, 89%. Jadi bezel kiri kanan atas bawahnya sudah cukup tipis banget nih guys, Masya Allah. Oke, beralih ke speaker, ini volumenya udah kita fullin juga dan kita mau dengar kualitasnya kira-kira mantap nggak nih guys? Bismillah. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Oke, untuk kualitas speaker ternyata sudah cukup oke banget ya Sonic Master. Posisinya berada di bawah alas laptop. Jadi ini tergantung kalau kalian taruh laptopnya di mana, maka dia akan lebih nyaring harusnya guys. Sudah cukup oke banget sih, bulat dan nggak cempreng. Masya Allah, cakep sih di 13 jutaan nih guys secondnya. Oke, beralih ke kamera 1080p. Bisa kita lihat di sini sudah cukup oke ya, jernih juga nih. Sekarang dia 1080 ya guys ya. Di bagian atas juga ada privasi shutter, jadi aman kalau kalian pengen privasinya nggak ketahuan ya guys ya. Dan ketika dipakai rapat-rapat harusnya sudah cukup oke nih untuk mengakomodir kegiatan reboisasi hutan kepada Pak Zul ya guys ya. Masya Allah, cakep sih guys. Oke, beralih ke keyboard, kita coba rasakan feel-nya seperti apa nih guys. Tentunya keyboardnya sudah empuk dan nyaman menggunakan keyboard ErgoSense dari Asus ya guys ya. Travel distance-nya di 1,5 mm dan memiliki turbo blue backlight dari Asus juga nih, 3 tingkat kecerahan. Untuk merubah mode laptop kalian bisa kombinasikan FN dan F. Di sini ada beberapa mode laptop yang bisa kalian sesuaikan. Di sisi kanan ada numpad yang mempermudah input numerik yang ukurannya lebih kecil dibanding keyboard utama guys. Yang unik, dimensi touchpadnya gede banget nih guys, 15 kali 9,9 cm. Ada fitur yang unik di touchpadnya. Di sisi sebelah kanan kalian bisa menaikkan atau menurunkan brightness dengan mudah. Sedangkan di sisi kiri kalian bisa menurunkan dan menaikkan volume. Cakep sih guys, Masya Allah. Oke, beralih ke pengujian storage PCIe Gen 4. Di sini kita nguji yang 1 TB. Ini karena second jadi sudah di-upgrade sama pengguna sebelumnya. Ini cukup kencang guys, di 5208 untuk bacanya. Sedangkan tulisnya sendiri di 5069. Kecepatan di 5000-an ini sudah sangat powerful banget, nyaman untuk semua kegiatan harusnya. Masya Allah, cakep sih, 1 TB guys. Untuk opsi upgrade tentunya cukup leluasa nih guys. Di sini SSD-nya hanya 1 slot aja, jadi replacement aja. Yang kita punya juga 1 TB. Kalau kalian merasa kurang, tinggal ganti ke 2 TB guys. Untuk RAM-nya sendiri tentunya 2 slot ya guys ya, DDR5. Dan yang kita punya 16 GB kali 2, jadi 32 GB. Ini kencang banget sih harusnya guys. Tapi kalau kalian merasa kurang, masih bisa kalian mentokin ke 32 kali 2 jadi 64 GB. Masya Allah, cakep sih. Untuk pendinginan dia menggunakan dual fan tentunya karena dia sudah memiliki predikat gaming guys. Dual heat pipe juga. Nah, kalau dipakai untuk kegiatan yang cenderung berat ternyata cukup adem nih. Bagus nih pendinginannya guys. Di bagian WSD juga ini nggak terlalu panas-panas banget. Dan kalau kalian pengen lebih adem sedikit, kalian tinggal tambahkan coolpad harga 200 ribuan. Bisa jadi stand laptop juga nih guys. Sekalian kita mau coba performa RTX 4050-nya di sini guys. Oke guys, di sini kita main FC24 ya guys ya, karena kemarin di UCL itu si Madrid barusan kalah sama City ya guys ya. Nah, kita coba rekonstruksi ulang. Kita coba menangin Madrid di sini. Buat teman-teman, alasan kalian buat suka Madrid apa ya? Boleh tulis komen di bawah ya guys ya. Kalau aneh sih sukanya dulu apa ya, gara-gara logonya warna putih kayaknya. Sesimpel itu doang. Nggak tahu, suka aja gitu sama Madrid tiba-tiba. Waktu zaman ada Ronaldo juga sih dulu. Dua-duanya Ronaldo semuanya di Madrid ya. Oke, City di mana nih? Inggris. Mana negara Inggris? Belum. Oh ini. Oke, kita ini dia. Bajunya hitam aja ya, kita kasih hitam dan biru. Oke, di sini sudah kelihatan FPS-nya mantap banget ya guys ya.